Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan video terkait wawancara kerja. Perkenalkan, saya Aufa Syarifah Nikmah dengan NIM akhir 37. Saya Nabila Septeningrum dengan NIM akhir 48. Saya Ifra Pitasnil Telasna dengan NIM akhir 51. Saya Bolim Marsidi dengan NIM akhir 26. Selamat menyaksikan. Wawancara kerja itu apa sih? Jadi, wawancara kerja adalah proses komunikasi dua arah antara recruiter dan juga calon karyawan, yang mana recruiter tersebut memiliki kesempatan untuk menilai kualitas si pelamar tersebut, apakah cocok dan sesuai dengan posisi atau jabatan yang dibutuhkan oleh si perusahaan tersebut. Jadi, sederhananya, wawancara kerja adalah proses komunikasi dua arah antara recruiter dan juga calon karyawan yang bertujuan untuk menggali informasi dan juga untuk menilai kecocokan si pelamar tersebut terhadap jabatan yang dibutuhkan si perusahaan. Beberapa hal yang perlu diperhatikan saat wawancara adalah yang pertama, keterampilan mereka seperti apa, kemudian yang kedua, pengalaman mereka seperti apa, attitude mereka seperti apa, tujuan karir mereka seperti apa, dan juga penampilan mereka. Nah, kalian tahu gak sih apa sih itu tujuan dari wawancara? Nah, menurut Hadiansa tahun 2015, wawancara seharusnya itu menciptakan suasana yang memotivasi partisipan agar mau terbuka memberikan jawaban, bukan membuat mereka merasa terancam. Nah, dalam konteks ini, pewawancara perlu memiliki kemampuan berbahasa yang baik agar mampu membangun komunikasi yang efektif. Menurut Ritz dalam Becker tahun 1990, mengelompokkan tujuan wawancara itu menjadi 5 kategori utama, yaitu yang pertama itu ada fact finding interview atau wawancara pencarian fakta. Nah, tujuan wawancara ini adalah untuk mengumpulkan data dan informasi yang dibutuhkan mengenai topik tertentu. Dalam wawancara kerja, hal ini mencakup penggalian informasi mengenai latar belakang pendidikan, terus pengalaman kerja, dan kompetensi keahlian pelamar. Dan yang kedua itu ada fact giving interview atau wawancara pemberian fakta, di mana wawancara ini bertujuan untuk memberikan informasi atau penjelasan kepada pihak yang diwawancarai. Tujuannya adalah menyampaikan data, kebijakan, atau pemahaman yang dapat membantu pihak lain dalam melaksanakan tugas. Dan yang ketiga itu adalah manipulatif interview atau wawancara manipulatif, di mana tujuan wawancara ini adalah untuk mengarahkan, mempengaruhi perilaku seseorang agar mau melakukan tindakan tertentu yang dianggap lebih positif. Yang keempat ada treatment interview atau wawancara bimbingan, di mana wawancara ini dilakukan untuk pemberian dukungan emosional, bimbingan atau konseling kepada seseorang agar memahami dirinya sendiri. Dan yang kelima ada demonstrative interview atau wawancara demonstratif, di mana wawancara ini dilakukan untuk menunjukkan atau memperagakan suatu teknik, metode atau konsep tertentu. Nah, dapat disimpulkan dari 5 tujuan utama tadi bahwa tujuan utama wawancara adalah untuk memperoleh informasi yang relevan, membangun komunikasi dua arah yang produktif, serta memahami karakter, potensi, atau kebutuhan individu yang diwawancarai. Nah, dalam konteks rekrutmen, wawancara membantu perusahaan untuk menilai kecocokan kandidat terhadap posisi yang dilamar, baik dari segi kemampuan teknis maupun dari kepribadian. Nah, selanjutnya adalah bentuk wawancara kerja yang efektif, yaitu bentuk wawancara yang terstruktur. Dapat dianggap efektif karena semua kandidat mendapat pertanyaan dan penilaian. Tujuannya agar hasil lebih objektif dan adil. Tapi meskipun terencana, wawancara tetap perlu bersikap ramah agar suasana tetap nyaman. Lalu untuk tahapannya yang pertama adalah persiapan, yaitu meliputi analisis jabatan untuk menentukan kompetensi. Lalu ada penyusunan model STAR, Situation, Task, Action, Result, dan penempatan sistem penilaian yang terukur.
Kedua ada pembukaan. Pewawancara bisa memperkenalkan diri, menjelaskan tujuan, serta mencarikan suasana agar kandidat tetap rileks. Lalu yang ketiga ada inti wawancara. Semua kandidat mendapat pertanyaan yang sama dan pewawancara mencatat sekaligus menilai berdasarkan pengalaman yang ditujukan oleh kandidat. Lalu yang keempat ada penutupan. Pewawancara menutup dengan sopan, juga bisa memberi kesempatan bertanya kepada kandidat dan juga menjelaskan tahapan berikutnya. Yang terakhir ada evaluasi. Hasil wawancara dinilai segera berdasarkan indikator yang telah ditetapkan, lalu disimpan sebagai bahan keputusan akhir. Teknik-teknik wawancara. Biasanya teknik wawancara ini dilakukan oleh si recruiter saat wawancara si calon karyawan. Yang pertama adalah behavioral interview. Behavioral interview atau wawancara perilaku ini biasanya teknik yang digunakan untuk menilai sikap atau cara mereka bertindak dalam suatu masalah di masa lalu. Kenapa pengalaman di masa lalu? Karena biasanya cara mereka mengatasi masalah di masa lalu itu menjadi patokan mereka bertindak di masa depan. Biasanya seperti ini. Apakah kamu pernah mengalami masalah atau konflik di masa lalu dengan rekan kerja kamu? Jika iya, bagaimana cara kamu mengatasi dan solusinya bagaimana? Yang kedua adalah case interview. Case interview adalah wawancara kasus, di mana biasanya teknik ini diberikan masalah atau konflik nyata seperti itu. Contohnya seperti ini. Ketika perusahaan mengalami penurunan, bagaimana kamu mengatasinya dan apa sih penyebab-penyebab perusahaan tersebut mengalami penurunan menurut kamu? Nah, teknik ini biasanya dilakukan untuk melihat bagaimana cara mereka berpikir, cara menganalisis kemampuan mereka mengatasi masalah atau memecahkan masalah tersebut, seperti itu. Yang ketiga adalah stress interview atau wawancara tekanan. Biasanya teknik ini sengaja dibuat untuk melihat reaksi calon karyawan ketika mereka di bawah tekanan. Contohnya seperti ini. Ketika kamu tidak diterima di posisi ini atau jabatan ini, bagaimana sikap kamu? Nah, teknik ini biasanya dilakukan untuk melihat seberapa besar ketenangan kamu, kemudian kesabaran kamu, bagaimana cara kamu mengendalikan emosinya. Yang keempat adalah competency based interview. Nah, teknik wawancara ini biasanya digunakan untuk melihat keahlian mereka. Biasanya si recruiter ini akan menanyakan pengalaman kamu yang sesuai dengan keahlian kamu. Contohnya seperti ini. Boleh nggak sih ceritakan pengalaman kamu dan apa sih pencapaian terbesar kamu yang bisa berdampak di perusahaan ini? Nah, tujuan dari teknik ini itu adalah melihat apakah mereka benar-benar memiliki kemampuan atau keahlian yang sesuai dengan si jabatan tersebut. Dan yang terakhir adalah group interview atau wawancara berkelompok. Nah, biasanya ini dilakukan secara berkelompok atau secara bersama-sama dengan calon karyawan-karyawan lainnya. Selanjutnya adalah jenis-jenis wawancara berdasarkan tujuannya. Yang pertama, wawancara standar. Wawancara kerja yang paling umum digunakan oleh perusahaan dalam proses rekrutmen. Tujuannya adalah untuk mengenal lebih jauh tentang latar belakang, kualifikasi, dan pengalaman pelamar secara umum. Yang kedua ada wawancara perilaku. Jenis wawancara yang menitik beratkan pada pengalaman nyata dan perilaku pelamar di masa lalu sebagai indikator untuk memprediksi kinerja di masa depan. Dan ketiga ada wawancara situasional, jenis wawancara kerja yang bertujuan untuk menilai bagaimana pelamar akan bekerja di masa depan dengan memberikan contoh situasi atau tantangan yang mungkin mereka akan hadapi di kemudian hari nanti. Yang keempat ada wawancara kasus, jenis wawancara yang hampir sama dengan wawancara situasional, tetapi lebih fokus pada pemberian contoh masalah yang nyata berkaitan langsung dengan pekerjaan yang akan dijalani pelamar. Yang kelima, wawancara via media, wawancara jarak jauh yang menggunakan telepon, video call, atau aplikasi konferensi online seperti Zoom atau Google Meet yang semakin populer karena memudahkan perusahaan menjangkau pelamar dari berbagai lokasi tanpa bertatap muka secara langsung. Selain jenis wawancara berdasarkan tujuannya, ada pula jenis umum wawancara, yaitu yang pertama wawancara struktur. Cara wawancara biasanya dilakukan saat tahap awal seleksi kerja. Wawancara menggunakan daftar pertanyaan yang sudah disiapkan supaya semua pelamar mendapat pertanyaan yang sama sehingga penilaian jauh lebih adil dan objektif. Yang kedua ada wawancara terbuka, jenis wawancara berjalan tanpa aturan ketat. Wawancara mengajukan pertanyaan umum dan membiarkan pelamar menjawab dengan bebas sesuai keinginannya sehingga suasananya lebih alami dan tidak kaku. Yang ketiga ada wawancara kelompok.
Wawancara kelompok adalah wawancara yang dilakukan dengan beberapa pelamar sekaligus dalam satu sesi. Tujuannya untuk melihat bagaimana pelamar berinteraksi, bekerja sama, dan menunjukkan kemampuan sosial mereka dalam kelompok. Yang terakhir, yang keempat, wawancara tekanan. Wawancara tekanan adalah wawancara yang dirancang untuk membuat pelamar merasa tegang dan tidak nyaman dengan pertanyaan sulit, kesunyian yang lama, dan kritik tajam. Wawancara ini membantu para perekrut melihat bagaimana pelamar menangani diri sendiri saat di bawah tekanan. Halo Kak, selamat pagi. Bisa duduk terlebih dahulu ya. Oke Kak, perkenalkan ya, saya Nabila Sadanmurum, biasa dipanggil Nabila. Saya merupakan HRD dari PT Citra Nusantara Kak. Kakaknya bisa perkenalan terlebih dahulu. Selamat pagi Kak Nabila, nama saya Ifrat, lulusan dari Manajemen Syariah Universitas Kudus. Saya memiliki minat besar di bidang pemasaran karena saya senang berkomunikasi dan mengembangkan ide promosi yang kreatif. Oke Kak Ifrat, kenapa sih kakaknya tertarik untuk melamar di PT kami Kak? Karena PT Citra Nusantara dikenal inovatif dalam bidang pemasaran digital. Saya ingin berkontribusi dan belajar dari lebih dalam mengenal strategi pemasaran di perusahaan. Nah, oke, itu tadi adalah contoh singkat dari wawancara kerja ya teman-teman.